Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa memulai pelajaran kita dari pelajaran sharaf di kelas 11 ini di tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita membahas kitab sharaf dari silsilah Ta'limil Lughatil Arabiyyah, terlebih dahulu sebagai muqaddimah kita akan memperkenalkan tentang al-ismu min haitsu qawaidus sharaf. Isim dilihat dari kaidah-kaidah sharaf. Perlu kita tahu bahwasanya al-ismu min haitsu qawaidus sharaf, isim dilihat dari sisi kaidah sharaf itu akan kita sampaikan di dalam 7 pembahasan. Pembahasan yang pertama kita akan menyampaikan tentang al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Isim dilihat dari sisi tarkibnya, yakni susunannya, yakni terbagi menjadi 2. Ada isim namanya isim jamid dan ada isim namanya isim mushtaq. Kemudian yang kedua, al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim dilihat dari sisi ta'yinnya, penentuannya. Ini juga terbagi menjadi 2. Ada isim namanya isim nakirah, ada isim ma'rifah. Kemudian pembahasan yang ketiga insyaallah nanti kita akan bahas al-ismu bin nadhari ila bunyatih. Isim dilihat dari bangunannya. Ini terbagi menjadi 2 juga, sahihul akhir wa ghairu sahihil akhir. Isim yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih, bukan huruf illat ya. Ada juga isim yang huruf terakhirnya bukan huruf sahih ya. Kemudian yang keempat nanti akan kita bahas insyaallah, al-ismu bin nadhari ila naw'ihi. Isim dilihat dari jenisnya. Ini ada 2 juga, ada isim mudzakkar, ada isim muannats. Kemudian yang kelima, al-ismu bin nadhari ila adadih. Isim dilihat dari sisi adadnya, jumlahnya. Ini ada mufrad, muannats, ada jamak. Kemudian yang keenam, al-ismu bin nadhari ila nisbati ilaih. Isim dilihat dari sisi penisbatannya, ataukah sering disebut pula dengan isim nisbah ataukah ismul mansub dengan huruf sin. Isim nisbah. Dan yang terakhir nanti insyaallah akan kita bahas al-ismu bin nadhari ila tasghirihi. Isim dilihat dari sisi tasghirnya. Ini sebagai gambaran pembahasan isim yang akan kita pelajari di kelas 11 ini insyaallah. Langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama, al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Isim dilihat dari tarkibnya. Telah kita sebutkan tadi, isim dilihat dari sisi susunannya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-ismul jamid dan yang kedua al-ismul mushtaq. Isim jamid dan isim mushtaq. Isim jamid juga biasa dikenal dengan al-ismul mausuf, isim mausuf. Isim mushtaq biasa dikenal dengan al-ismul wasaf. Kita akan lihat definisinya dan juga contohnya. Isim jamid ini definisinya adalah ma la yu'khadhu min ghairihi, yakni isim yang tidak diambil dari selainnya. Ataukah bisa juga dengan definisi isim mausuf, yakni ismun yumkinu ayyusafa, isim yang memungkinkan untuk disifati. Misal contoh, asy-syajaratu, al-labanu, asy-syuja'atu, al-ikhlasu. Ini contoh isim yang jamid ataukah isim yang mausuf. Kemudian yang kedua, dari isim dilihat dari tarkibnya, susunannya. Nanti ada isim yang disebut dengan isim mushtaq
ataukah dikenal pula dengan isim mausuf. Isim mausuf ini ataukah isim mushtaq dulu definisinya adalah ma ukhidha min ghairihi wa dalla ala syai'in mausufin bisifatin. Isim mushtaq adalah isim yang diambil dari selainnya dan menunjukkan atas sesuatu yang disifati dengan suatu sifat. Ini isim mushtaq definisinya. Atau ini juga biasa dikenal dengan al-ismul wasaf, isim wasaf. Apa itu isim wasaf? Isim wasaf itu adalah alladhi yuhmalu ala ismin mausufin fayu'tiyahu wasfan muayyanan. Kita ulangi lagi tadi. Isim mushtaq tadi adalah ma ukhidha min ghairihi wa dalla ala syai'in mausufin bisifatin. Isim yang diambil dari selainnya dan menunjukkan atas sesuatu yang disifati dengan suatu sifat. Ataukah biasa pula dikenal dengan isim wasaf. Isim wasaf adalah alladhi yuhmalu ala ismin mausufin fayu'tiyahu wasfan muayyanan. Isim yang dibawa kepada isim mausuf kemudian memberikan sifat tertentu. Misal contoh sabirun, syadidun, ma'lumun. Ini pembagian isim dilihat dari terkibnya. Sekarang kita rincikan dari pembahasan ini satu persatu dari isim jamid dulu. Ya. Taqsimul ismil jamid, pembagian isim jamid. Isim jamid terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ismul dzat dan yang kedua adalah isim makna. Ismul dzat juga biasa dikenal dengan ismul jins, isim jenis. Apa itu definisi ismul dzat? Ismul dzat itu adalah alladzi yu'rafu bil hawas. Isim yang bisa diketahui dengan panca indera. Ataukah biasa disebut dengan isim jamid, definisinya adalah ma la yu'khadhu min lafdhihi fi'lun bima'nahu. Yang isim yang tidak diambil dari lafadznya fi'il yang semakna dengannya. Contohnya rajulun, ghasnun, nahrun, zaitun. Ini disebut dengan isim dzat. Untuk lebih mudahnya memahami isim dzat ini, yakni isim yang memiliki dzat. Dzat itu bisa dirasakan, diketahui dengan panca indera. Bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dipegang. Ini masuk dalam kategori isim dzat ataukah isim jenis. Misal contoh tadi rajulun, seorang laki-laki kan bisa ya disentuh, ya, dilihat, dipegang bisa. Ghusnun, dahan ranting, ini juga bisa dipegang, disentuh. Nahrun, kemudian sungai. Zaitun, kemudian apa? Minyak. Ini namanya isim dzat. Kemudian isim makna. Isim makna ataukah biasa pula disebut dengan al-masdar. Isim makna itu definisinya adalah alladzi yudraku bidzihni. Alladzi yudraku bidzihni, yakni isim yang bisa didapatkan dengan benak kita, dengan akal kita, dengan pikiran kita. Ya. Ataukah biasa disilahkan dengan masdar, yakni madalla ala ma'nan mujarradin minaz zaman. Yakni sesuatu yang menunjukkan makna yang kosong dari waktu. Kalau makna ini tidak bisa disentuh tadi ya, tapi bisa difahami, bisa diketahui dari akal kita. Misal contoh adlun, keadilan, nggak bisa disentuh, dipegang nggak bisa, tapi dirasakan bisa, diketahui bisa. Ijtima'un, perkumpulan, ya. Kemudian ikramun, kemuliaan. Ini masdar ataukah isim makna. Ini pembagian isim jamid. Ada isim dzat, ada juga isim makna. Ini satu pembahasan dulu, antum fahami baik-baik. Dari pembahasan isim dilihat dari sisi terkibnya. Ada dua, jamid sama mushtaq. Ini baru satu dulu, mushtaq. Nanti akan kita rincikan lagi pembahasan yang lain tentang masdar, wazan-wazan masdar, dan seterusnya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.